Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di perkuliahan Praktikum Manajemen. Alhamdulillahirabbil alamin kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu via virtual, via suara, via video. Gimana teman-teman, masih semangat ya dalam menjalani proses perkuliahan secara daring? Saya harap teman-teman masih semangat ya. Oke. Nah, pada perkuliahan praktikum manajemen kali ini saya akan menerangkan bagaimana dan seperti apa sih gambaran dari praktikum manajemen itu sendiri. Jadi dalam praktikum manajemen itu nanti kita akan belajar kasus. Kita akan belajar teori sekaligus praktek melalui kasus. Nah, pembagiannya seperti apa? Nah, di sini teman-teman akan belajar 3 kasus sesuai dengan konsentrasi yang ada di prodi manajemen, yaitu ada SDM, pemasaran, dan juga keuangan. Gambaran seperti apa sih SDM itu? Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah tidak asing dengan istilah SDM, pasti akan membahas tentang karyawan, hal yang berkaitan dengan karyawan, baik itu motivasi kerja, kinerja karyawan, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian selanjutnya adalah pemasaran. Jadi untuk pemasaran ini sendiri, teman-teman akan belajar tentang strategi pemasaran, strategi promosi, strategi distribusi, dan hal-hal apa saja yang bisa teman-teman gunakan untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya yaitu keuangan. Nah, dalam kasus keuangan ini teman-teman akan belajar hal yang kiranya tidak asing juga, yaitu seperti saham, kemudian time value of money, dan juga laporan keuangan. Kurang lebih seperti itu yang akan teman-teman pelajari nantinya. Jadi kita belajar dulu teorinya seperti apa, kemudian dari teori tersebut disajikan sebuah kasus. Nah, nanti di sini teman-teman akan belajar bagaimana cara memecahkan kasus. Seperti itu. Jadi analisis kasus ini secara keseluruhan juga yang akan teman-teman pelajari ini berbeda ya dengan perkuliahan reguler pada umumnya. Karena kita teori sekaligus praktek. Nah, dengan metode analisis kasus ini teman-teman dituntut untuk belajar cara berkomunikasi yang baik itu secara lisan maupun secara tertulis, serta kemampuan untuk mengambil keputusan, karena ini adalah hal yang paling penting dalam pemecahan kasus, yaitu pengambilan keputusan. Nah, dari pengambilan keputusan ini akan terlihat nanti akan terbentuk sebuah karakter pribadi teman-teman dalam menanggapi sebuah kasusnya seperti apa. Oke. Nah, untuk metode pengajaran kasusnya, di sini sudah jelas ya teman-teman, dituntut untuk bersifat lebih partisipatif atau proaktif. Karena dengan proaktif ini teman-teman bisa dengan mudah menyelesaikan kasusnya. Kenapa demikian? Karena teman-teman pernah dengar nggak malu bertanya sesat di jalan. Jadi kalau teman-teman mengalami kesulitan ya tanya. Teman-teman berkolaborasi dengan satu tim, karena ini nanti akan boleh berdiskusi dengan teman sekelas atau kelompoknya untuk menyelesaikan kasusnya. Nah, selanjutnya adalah metode pengajaran kasus berlandaskan falsafah. Jadi maksudnya di sini adalah belajar dengan bertindak. Bukan hanya sekedar teori, tapi juga bertindak. Tindakannya yaitu melalui pemecahan masalah dalam kasus. Learning by doing, seperti itu. Yang selanjutnya adalah melakukan analisis pada kasus untuk mengambil keputusan. Jadi tanggung jawab teman-teman di sini adalah mencakup beberapa peran ya, yaitu peran aktif, interaksi, kemudian evaluasi kritis, dan selanjutnya adalah komunikasi yang efektif. Untuk melakukan komunikasi yang efektif, baik secara lisan dan secara tertulis ini nanti bisa teman-teman temukan, bisa dibentuk itu melalui diskusi. Jadi nanti kita akan ada beberapa kali sesi diskusi, pertemuan via Google Meet atau Zoom, nanti sesuai dengan kesepakatan kelasnya mau menggunakan Google Meet atau Zoom. Nah, di situ nanti kita berdiskusi, kita membahas tentang kasusnya, kita belajar bagaimana proses penyelesaian dalam kasusnya, kemudian solusi-solusi apa saja yang muncul dengan metode-metode yang sudah kita pelajari, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu mengembangkan penalaran dan sikap kritis.
penalaran dan sikap kritis di sini. Jadi kami para asisten ini berusaha untuk membentuk sebuah penalaran dari teman-teman dan kemudian nantinya akan menimbulkan sikap yang kritis. Sikap kritis di sini maksudnya adalah teman-teman itu mampu mengeluarkan ide, mampu mengeluarkan saran, mampu mengeluarkan hal yang ingin teman-teman sampaikan itu berani, seperti itu. Jadi nanti juga tidak menutup kemungkinan apabila dalam proses pembelajaran ini akan ada sesi diskusi seperti layaknya presentasi, karena ini juga membentuk mental teman-teman untuk lebih berani dalam menyampaikan sebuah pendapat di khalayak umum seperti itu. Oke, selanjutnya adalah panduan menganalisis kasus. Panduan menganalisis kasus ini terdiri dari beberapa langkah yang bisa teman-teman tempuh, yaitu ada 6 langkah. Yang pertama adalah membaca berulang kali, kemudian audit situasi, perumusan masalah atau keputusan, identifikasi alternatif tindakan, kemudian isu-isu kritis, dan yang terakhir adalah analisis. Lalu apa sih membaca berulang kali itu? Jadi dalam proses pemecahan masalahnya, teman-teman ini bisa melakukan satu langkah lebih maju, yaitu dengan membaca bukan hanya sekali. Karena pada dasarnya kalau kita membaca satu kali itu terkadang sering kita belum paham betul dengan apa yang diinginkan oleh kasus ini. Jadi dengan membaca 2 kali, 3 kali itu nanti teman-teman bisa paham secara detail. Oh ya, kasus ini maunya kita seperti ini ya. Jadi penentuan masalah yang akan kita temukan, yang akan kita tentukan itu nanti seperti ini ya. Nah, begitu. Jadi membaca berulang kali kasusnya untuk menemukan pemecahan masalahnya. Kemudian ada audit situasi. Apa sih yang dimaksud dengan audit situasi? Jadi dalam proses pemecahan masalah ini juga sering disebut sebagai analisis situasi. Teman-teman dalam membaca kemudian menemukan, bisa membayangkan, bisa menciptakan sebuah asumsi. Jadi asumsi itu bisa benar, bisa salah ya. Itu nanti ada kita pelajari di tahap selanjutnya. Kayak misalnya teman-teman membaca, otomatis otak kita itu akan merespon bahwa membaca kita sambil membayangkan situasinya, oh berarti situasinya seperti ini ya. Nah, itu yang dimaksud dengan audit situasi atau menganalisis situasi yang terjadi dalam kasus tersebut. Kemudian muncul asumsi yang nantinya asumsi tersebut bisa menjadi dasar sebagai perumusan masalah atau pengambilan keputusan, seperti itu. Nah, ini selanjutnya adalah perumusan masalah atau keputusan. Nah, jadi identifikasi perumusan ini kita melakukan identifikasi pada masalah utamanya. Masalah utamanya apa sih? Kemudian peluangnya seperti apa? Atau isu dalam kasus yang akan muncul ini nanti seperti apa? Penting atau tidak? Nah, seperti itu. Jika tahu arahnya mau kemana, maka solusi akan membawa teman-teman ke pemecahan masalah yang lebih baik. Misalnya seperti ini, teman-teman sakit, kemudian teman-teman memutuskan untuk pergi ke dokter. Setelah sampai di dokter, otomatis teman-teman tidak langsung dibiarkan kemudian diberi resep gitu, tidak ya. Tapi teman-teman akan didiagnosis oleh dokter. Nah, dalam proses diagnosis inilah muncul pertanyaan-pertanyaan. Sakitnya apa? Keluhannya apa? Yang dirasakan apa? Biasanya seperti itu. Nanti setelah teman-teman menjawab, saya pusing, saya mual, saya sakit tenggorokan. Nah, dari situ nanti dokter bisa menganalisis atau lebih tepatnya mendiagnosis teman-teman ini sakit apa dan butuh obat apa. Nah, ini nanti akan berjalan sedemikian untuk proses pemecahan masalahnya. Yang selanjutnya adalah identifikasi alternatif atau tindakan. Jadi tadi kan sudah dianalisis nih sama dokter nih, muncul timbul diagnosis teman-teman sakit ini dan teman-teman butuh resep ini. Jadi untuk identifikasi alternatif tindakan ini muncul, kalau sudah seperti ini berarti saya menyelesaikan masalahnya seperti apa ya? Saya memberikan apa ya ke pasien saya biar cepat sembuh? Muncullah seperti itu pertanyaan, atau alternatif tindakan apa yang harus diambil dokter agar pasiennya bisa sembuh. Jadi di sini pun ada beberapa tahapan. Yang pertama nih, untuk saya gambarkan ulang dalam proses di pemecahan kasus SDM, pemasaran atau keuangan gitu. Misalnya dalam kasus pemasaran,
satu kasus ini teman-teman muncul beberapa alternatif tindakan, tidak hanya 1, 2, tapi bisa 3 atau 4 atau bahkan 5. Nah, dari sini nih saya contohkan 3 aja yang nggak usah banyak-banyak. Dari ketiga ini teman-teman menemukan alternatif tindakan. Alternatif tindakan pertama begini. Kemudian resikonya ini. Memunculkan hal baru ini. Alternatif kedua kok nggak cocok ya? Kira-kira apa ini? Nah, alternatif ketiga, wah ini sepertinya cocok. Nah, nanti akan timbul hal-hal demikian dalam proses pemecahan masalahnya. Nah, setelah ketemu, teman-teman tuangkan gagasannya, kemudian setelah itu adalah menghasilkan informasi yang telah teman-teman audit sebelumnya atau teman-teman kumpulkan. Dari ketiga ini terpilih satu ya, otomatis setelah melakukan audit, setelah melakukan analisis dari ketiga alternatif tindakan, kemudian ketemu satu. Nah, setelah itu kita menemukan isu-isu kritis. Isu-isu kritis itu apa sih? Jadi setelah tahu ketiganya ini, kemudian mengembangkan juga yang namanya isu kritis. Jadi kayak isu kritis ini kayak seperti kriteria utama yang akan teman-teman pakai untuk mengevaluasi pilihan strategi yang tepat untuk pemecahan kasusnya. Nah, jadi dengan menyatakan secara jelas isu-isu kritis yang digunakan dalam mengenal alternatif, maka teman-teman juga sudah menjelaskan secara gamblang kriteria yang akan dipakai untuk menilai atau membandingkan akuratan rangkaian alternatif tindakan yang ada, seperti itu. Selanjutnya yaitu analisis, proses terakhir dalam pengambilan keputusan atau proses menganalisis kasus, itu analisis itu berarti proses mengevaluasi setiap alternatif dibandingkan dengan isu-isu kritis yang diidentifikasi dengan kelima langkah di atas. Jadi kan udah ketemu, kemudian dianalisis ulang, dibandingkan dengan identifikasi alternatif tindakan dengan isu-isu kritis, kemudian terbentuklah sebuah pengambilan keputusan seperti itu. Kira-kira gambaran kecil yang akan kita jalani selama 1 semester ini nanti adalah belajar menganalisis kasus, kemudian menyimpulkan, membuat keputusan, kita membahas, kita mengulas, seperti itu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan dalam sesi kali ini. Semoga kita diberikan kesempatan lagi untuk bertemu di sesi selanjutnya. Tetap semangat kuliahnya. Jadi kami berharap kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan juga asisten ini menghasilkan hal yang baik dan hal yang bermanfaat untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya.